Perkenalkan, nama saya Kasisriyani dengan NIM 201060113 Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tentang Islam dan sains pada abad pertengahan. Yang pertama, definisi sains Islam. Apa yang dimaksud dengan sains Islam? Sains secara etimologi diambil dari kata bahasa Inggris science yang berasal dari bahasa Latin scientia, dari bentuk kata kinerja scientia yang berarti mempelajari dan mengetahui. Pada penggunaan istilah tersebut, selanjutnya pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjuk pada segenap pengetahuan sistematik. Dalil yang terkait memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas yang menelaah, yang mencari penjelasan, suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional, empiris mengenai di dunia ini dalam berbagai seginya dan keseluruhan. Pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Lalu selanjutnya yang kedua, secara terminologi, menurut Van Pursen bahwa yang disebut ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang terorganisasi, yaitu adanya sistem dan metode yang berusaha mencari hubungan tetap di antara gejala-gejala pada tahun 1985. Adapun Ahmad Baiguni mengemukakan pengertian singkat ilmu pengetahuan atau sains sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat diterima oleh rasio. Artinya, dapat dinelar jika dapat mengatakan bahwa sains adalah himpunan sains konveksi insani. Selanjutnya, sejarah peradaban sains Islam pada abad pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang khusus membahas mengenai sejarah, struktur secara alam, struktur pada alam semesta adalah kronologi manusia sebelum berpikir. Lebih modern mengenai alam semesta bermula berpegang teguh pada pandangan mistik kuno. Pandangan ini berawal di Babilonia dan Mesopotamia. Pada masanya, alam semesta yang dianggap sebagai box dan bumi terletak di bawahnya, sedangkan gunung dianggap sebagai penyangga yang terletak di setiap katuan filosof. Meskipun Mesir dan Mesopotamia menjadi cikal bakal perkembangan intelektual manusia, kedua daerah tersebut belum mencapai perkembangan yang klimaks sebelum disempurnakan oleh Yunani dengan pengembangannya tradisi intelektual yang ditandai dengan filsafat dan matematika. Teres yang secara empiris diakui sebagai filsuf pertama menganggap alam semesta sebagai sebuah kesatuan yang solid, sedangkan Anaximander menganggap alam semesta muncul akibat kelembapan yang diungkap oleh matahari. Selanjutnya, kemajuan penemuan sains Islam. Yang pertama, kemajuan di bidang astronomi dan matematika, kemajuan di bidang astronomi. Dalam Islam tidak terlepas dari perdagangan bangsa terdahulu, di antaranya Yunani, Sanskrit, dan India. Tujuannya para ilmuwan muslim dalam bidang astronomi mengungkapkan takdir pergerakan benda-benda yang sistematika. Dari tujuan astronominya, kita dapat memasukkan salah satu tujuan matematikanya, yaitu sebagai sistem untuk menjawab persoalan benda-benda langit. Secara historis, semua usaha sistematik Islam dalam bidang astronomi matematika dikatakan dulu mengakibatkan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh bangsa India. Yang kedua, kemajuan di bidang kimia pada abad 8, yaitu dimulainya perkembangan sains Islam melalui adopsi ilmu Yunani. Sains menonjol pada masa permulaan ini adalah Jabir ibnu Hayyan.
karyanya yang mengeluarkan ada The Box of Brains. Buku itu adalah buku ahli kimia di bawah Khalifah Harun al-Rasyid. Yang ketiga, kemajuan di bidang fisika. Hampir seluruh sains muslim menulis dalam bidang fisika. Terjadi salah satu saintis muslim yang signifikan. Artinya, Abu Ali Hasan Ibnu Hisham 965 sampai 1309 dengan nama Latin Al-Hazil yang hidup di Basrah di bawah kekhalifahan dinasti Fatimiyah. Karyanya hampir 200 buku, di antaranya dalam bidang matematika, fisika, astronomi, medis, dan subjek sains lainnya. Yang keempat, kemajuan di bidang kedokteran pada abad 9. Yang membuat bukunya adalah Muhammad Ibnu Zakaria pada tahun 865 sampai 925. Nama latinnya Rahes, terkadang dipanggil The Arabic Galen, merupakan fisikawan klinis terbaik di Islam. Ia sangat dikenal baik di timur atau di barat. Yang kelima, kemajuan di bidang filsafat, yaitu logika, pelopon pengajian filsafat dalam dunia Islam adalah Abu Yusuf Qutb bin Ishaq. Nama latinnya adalah Al-Qidus, menulis 270 buku. Selanjutnya, idealisme absolut sains Islam pada abad pertengahan. Dengan menggunakan analisis filsafat Hegel pada prinsip holistik sains Islam, maka yang ditemukan sebagai nilai identitas sains Islam seperti yang dijelaskan di atas, bahwa Hegel menitik beratkan pengetahuan identitasnya pada tujuan untuk mencapai kebenarannya, yang tidak lain adalah identitas yang meliputi seluruh identitas lain. Dengan ini, sains Islam dapat berpegangan Hegel memiliki satu kesamaan pada tujuan di akhir dan menggariskan prinsipnya, yang dimana sains Islam itu idealisme berusaha untuk melibatkan kebenaran sejati absolut. Selanjutnya, kesimpulannya adalah diketahui bahwa nilai idealistik atau fenomena sains Islam pada abad pertengahan itu terletak pada tujuan dan hakikat pencarian para ilmuwan untuk menjawab fenomena empirik di balik ciptaan Allah. Selain itu, secara historis, sains Islam menunjukkan panglima yang menghantarkan pada umum yang diolahkan oleh Hegel sebagai paradigma rasional, di mana rasional diartikan bahwa tidak ada lagi realitas yang lebih umum. Yang lebih umum itu atau mencakup dari yang dimaksud oleh panglima Islam sebagai unitas yang meliputi segala sesuatu dan segala sesuatu dari yang berasal. Sekian dan terima kasih atas hasil presentasi saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.